Diabetes mellitus itu suatu penyakit atau kelompok penyakit metabolik gitu ya, dengan karakteristik terjadi hiperglikemi atau kadar gula darah yang tinggi. Penyebabnya itu karena kelainan dari sekresi insulin atau bisa jadi karena kerja insulin atau bahkan keduanya ya. Jadi ada gangguan sekresinya atau ada gangguan kerjanya seperti itu. Kemudian untuk kategorinya diabetes mellitus itu dibagi menjadi 4. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2 gitu ya, diabetes mellitus gestasional. Jadi gestasional itu diabetes mellitus yang terjadi pada saat kehamilan ya. Kemudian yang keempat diabetes mellitus tipe lainnya. Jadi ada 4 tipe untuk diabetes mellitus. Jadi untuk diabetes tipe 1 itu disebabkan karena adanya kerusakan sel beta pankreas gitu ya. Jadi sel yang menghasilkan insulin sehingga menyebabkan si insulin ini tidak bisa menangkap gula darah sehingga menyebabkan gula darahnya tinggi. Biasanya penyebabnya karena keturunan gitu ya, atau karena autoimun. Jadi ada tentaranya itu akan menyerang dirinya sendiri, itu namanya autoimun. Kemudian tipe 2 itu dia bervariasi ya, dari dominan itu karena resistensi insulin tadi, karena mungkin berat badan yang berlebih, kurang aktivitas gitu ya, akhirnya kerja insulin jadi tidak maksimal sehingga menyebabkan gula darahnya tinggi. Kemudian diabetes gestasional itu diabetes yang terjadi pada saat kehamilan saja. Jadi sebelum kehamilannya itu nggak didapatkan gitu ya, kemudian pada saat trimester 2 dan trimester 3 itu kemudian kadar gula darahnya yang tinggi seperti itu. Kemudian ada yang keempat adalah tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lainnya atau diabetes tipe lainnya ya. Biasanya dia karena sindrom diabetes monogenik gitu ya. Diabetes neonatal itu salah satunya karena diabetes neonatal. Jadi pada saat bayi gula darahnya langsung tinggi gitu ya. Kemudian penyebab yang lainnya juga bisa karena obat-obatan tertentu yang memang akan merusak sel yang penghasil insulin, kemudian insulinnya menjadi kurang bagus, kinerjanya menyebabkan diabetes gitu, seperti itu. Untuk faktor risiko terjadinya diabetes ada beberapa ya. Yang pertama dari faktor kegemukan gitu ya. Seseorang dengan berat badan atau indeks massa tubuh lebih dari 23 kg per meter persegi gitu ya. Kemudian yang kedua seseorang dengan yang kurang aktivitas fisik itu juga beresiko terjadinya diabetes. Kemudian orang-orang dengan dislipidemi atau kadar kolesterol yang tinggi itu juga bisa menyebabkan risiko diabetes. Kemudian penyakit jantung, kemudian darah tinggi itu juga bisa, atau hipertensi ya. Kemudian seseorang dengan diet yang tidak seimbang, misalkan tinggi gula, tinggi garam, lemak dan lain-lain seperti itu. Itu akan berisiko terjadi diabetes. Diabetes tidak dapat disembuhkan, tapi dia bisa dikendalikan ya dengan menggunakan obat-obatan, kemudian tadi mengubah gaya hidup gitu ya. Kemudian selain itu juga pola makan juga harus diatur seperti itu. Ciri-cirinya kelebihan gula darah yang pertama bisa lemas ya, rasanya lemas, kemudian gatal gitu ya, itu juga bisa menjadi ciri gula darah yang tinggi. Kemudian sering buang air kecil pada malam hari ya, terutama itu juga bisa menjadi salah satu kondisi. Terus kemudian berat badan yang turun tadi, banyak makan tapi berat badannya turun, itu juga menjadi salah satu tanda gula darah yang tinggi ya. Bahkan sampai tidak sadar, penurunan kesadaran, itu juga karena akibat darah yang terlalu tinggi, gula darah yang terlalu tinggi. Ya, diabetes itu sangat bisa menyebabkan komplikasi ya, baik ke otak, kemudian ke mata, ginjal, jantung maupun ke pembuluh darah yang kecil gitu ya. Untuk
komplikasi diabetes, risiko untuk dicegah sangat bisa gitu ya, dengan menerapkan tadi pola makan yang baik, pola hidup yang baik gitu ya, kemudian makan makanan yang memang tidak meningkatkan kadar gula darah, kemudian banyak makanan yang mengandung antioksidan, sayur, buah seperti itu, oat mungkin itu juga bisa untuk mencegah terjadinya peningkatan gula darah yang terlalu tinggi. Ya, orang diabetes itu harus hati-hati dengan kaki. Karena kaki itu kan menjadi yang utama untuk beraktivitas ya. Kalau misalkan kaki kita sehat, aktivitas kita akan lebih mudah seperti itu ya. Nah, pada saat seseorang terkena diabetes itu seringnya kaki itu akan merasa kebas, kemudian pada saat mungkin beraktivitas terkena sesuatu akhirnya menimbulkan luka gitu ya, dan luka itu nanti akan menyebabkan komplikasi dari diabetes dan akan memperparah kondisi diabetesnya. Makanya kenapa orang diabetes itu harus hati-hati terutama dengan kakinya, karena kalau sudah ada luka atau menjadi ulkus istilahnya ya, ulkus diabetikum gitu, aktivitasnya nanti akan terhambat seperti itu, dan memang bisa meningkatkan kadar gula karena di situ akan tumbuh bakteri dan lain sebagainya seperti itu. Cara membedakan gatal yang biasa dengan gatal diabetes. Kalau gatal biasa itu biasanya disebabkan karena mungkin jamur, bakteri gitu ya, atau alergi seperti itu. Tapi kalau gatal karena diabetes biasanya karena kadar gula yang tinggi. Jadi memang secara tampilan di kulit itu akan berbeda gitu ya, terutama pada gatal diabetes itu seringnya pada kaki gitu ya, jadi seringnya di kaki. Kalau yang karena bakteri dan lain sebagainya kan bisa dimanapun ya, sesuai dengan penularannya saat itu. Ya, cara mengatasi kulit yang gatal pada penderita diabetes tentunya karena penyebabnya karena gula darah tinggi, jadi kita turunkan kadar gulanya. Kemudian gunakan pelembab gitu ya, supaya tidak terlalu kering gitu. Jadi tidak memperparah gatalnya gitu. Kenapa orang diabetes itu seringnya ngantuk ya? Ya pada saat seorang terkena diabetes kan kadar gula darahnya akan tinggi ya, dan dia akan memang dapat menyebabkan ngantuk, kemudian lemes seperti itu. Jadi seringnya tidur gitu ya.